li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Cantika Dewi SAG Hafizahullah, yang terhormat Bunda Lili Bawajir, Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi beserta jajaran pengurus Al-Irsyad Bekasi, seluruh peserta daurah online PCW Al-Irsyad Bekasi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu istiqomah dalam bertolabul ilmi. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka daurah Ramadan online. Bersama Ustazah Cantika Dewi SAG dengan tema kajian keberagaman dalam bacaan Al-Quran, isti'adzah, dan basmalah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para tabi'in tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan hadirnya seluruh jamaah di majelis ini akan jadi pahala bagi kita semua dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ihwatul iman wal Islam, sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara daurah online Ramadan 27 Februari 2026 bertepatan dengan 10 Ramadan 1447 Hijriah. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hajihi niyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada yang telah membaca suratul Fatihah. Semoga ikhtiar kita dan tujuan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, susunan acara daurah Ramadan online pagi ini akan saya bacakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Fatir ayat 29 sampai dengan 35. Ketiga, pembacaan biodata narasumber. Keempat, kajian dengan tema keberagaman dalam bacaan Al-Quran. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa. Ketujuh, penutup. Ihwatul iman wal Islam jamaah kajian rahimakumullah. Untuk lebih menghidupkan suasana spiritual, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Fatir ayat 29 sampai dengan ayat 35.
tilawah oleh Ibu Heti Wardah dan sari tilawah oleh Ibu Dewi Kusumawati. Dipersilahkan kepada Bunda Dewi dan Bunda Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Summa awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbaka laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, yaitu
kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian, kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu, di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Subhanallah, sungguh indah dan menenangkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari Yaumil Akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin peserta jamaah majelis yang berbahagia, mari kita selanjutnya saya akan membacakan sekilas biodata narasumber. Nama Pramesti Cantika Dewi, tempat tanggal lahir Bekasi 7 Februari 1999, alamat di Villa Nusa Indah. Kegiatan keseharian dai, pengajar Al-Quran, dan business woman. Riwayat pendidikan formal, SDIT Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah, SMP IT Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah, SMK N1 Kota Bekasi, International Institute of Fashion Design, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, riwayat pendidikan formal. Pertama, Daurah Sahabat Quran Indonesia. Kedua, Daurah Rumah Hafiz Indonesia. Ketiga, Lembaga Tahfiz Quran Darul Hikmah. Keempat, Lembaga Tahfiz Quran Darul Hijrah. Pramesti Cantika Dewi SAG menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta lulus dengan predikat mahasiswi terbaik. Telah menyelesaikan hafalan Al-Quran setelah lulus setingkat SMA dan telah mengajar sejak tahun 2017 di lembaga-lembaga dan yayasan Al-Quran. Disiplin ilmu yang diajarkan kepada ulumul Quran, tajwid, tahsin, dan tahfiz. Saat ini aktif mempelajari dan mengajarkan Al-Quran serta metode bacaan Al-Quran, dan mendirikan Tahsin Ummah, yaitu program belajar Al-Quran dan tahsin tajwid khusus akhwat. Demikian biodata penceramah kita.
pada Jumat ini. Selanjutnya, kajian daurah dengan tema keberagaman dalam bacaan Al-Quran, isti'ajah dan basmalah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustazah Hajah Pramesti Cantika Dewi SAG. Hafizahullah. Tafadhal maskura Ustazah. Mbak Dina, Ya. mohon maaf, sebelumnya kita foto bersama dulu, mumpung baik. lengkap sama tata tertib ya. Maaf. Bisa open cam dulu semua. Tata tertibnya. Baik, silakan open cam semua buat kita dokumentasi. Baik, untuk di halaman pertama, sebentar, siap. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar. Yang halaman kedua, silakan open cam. 1, 2, 3. Sebentar. Silakan Mbak Dina, dilanjut. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan tata tertib peserta daurah Ramadan. Yang pertama, dimohon untuk on kamera. Kedua, dimohon untuk off mic. Ketiga, dimohon untuk hadir 10 menit lebih awal dan mempersiapkan alat tulis. Selanjutnya, pertanyaan boleh ditulis di kolom chat saat materi berlangsung dan akan dibacakan oleh MC atau menanyakan langsung saat sesi pertanyaan setelah materi selesai dengan raise hand. Demikian. Kepental ya. Langsung aja Ustazah Cantika mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas, Mahat? Jelas, Ustazah. Baik, video saya juga bergerak dengan lancar. Semoga Allah memudahkan jaringan kita semua dalam majelis ilmu ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bunda Heti dan Bunda
Bunda Dina ya, Bunda Dewi yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawah. Ayat itu saya pilih, kalau Umahat tadi simak dan perdengarkan, itu adalah ayat keistimewaan bagi orang-orang yang membaca Quran, mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Allah bilang, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, itu bukan mereka yang memilih. Bukan mereka yang memilih, aku pengen hafal Quran, aku hari ini pengen baca Quran, tidak. Tapi Allah yang memilih. Jadi bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, tapi kalau kita ada rasa malas atau rasa, na'udzubillah, rasa enggan untuk mempelajari Quran, itu berarti Al-Quran yang tidak memilih kita. Allah yang tidak menggerakkan hati kita untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita semua yang ada di ruang Zoom ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Yang Allah pilih dan Al-Quran pilih untuk mempelajarinya. Semoga kita dimudahkan dalam belajar. Baik, sebelum saya memulai, saya berterima kasih banyak kepada bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah kita bertemu, walaupun via online, semoga tidak mengurangi semangat belajar kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Halimah Bawazir selaku Ketua Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi. Yang saya hormati Bunda Dina beserta jajaran pengurus Dewan Divisi Dakwah Al-Irsyad Kota Bekasi, dan juga bunda-bunda lainnya, seluruh pengurus Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta ummahat dan akhwat sekalian yang menghadiri majelis ilmu ini yang saya cintai. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, Bunda. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Insya Allah kajian ini saya akan membuat tidak hanya kajian seperti biasanya, tapi kajian semi pelatihan. Nah, kenapa bisa disebut kajian semi pelatihan? Karena setelah kajian ini, insya Allah ilmunya tidak hanya menambah hazanah keilmuan kita saja, tapi bisa langsung kita praktekkan. Jadi, silakan ummahat siapkan alat tulisnya, bisa langsung diamalkan. Keluar. Apa share screen-nya sudah keluar? Belum. Belum. Ya, sudah. Sudah? Bentar, sepertinya jaringannya agak lamban. Saya agak sedikit batuk-batuk. Semoga Allah memudahkan, Allah lancarkan. Ya, Mak, nggak usah gua. Baik. Layarnya bergerak nggak, Bunda?
Baik, saya mulai. Keberagaman bacaan Quran, isti'adzah, dan basmalah. Keberagaman. Kenapa disebut dengan keberagaman? Karena ada perbedaan di dalamnya. Kalau semuanya sama, namanya bukan beragam. Betul, Bunda? Kalau semuanya sama, namanya bukan beragam, tapi kesamaan. Ya. Karena di dalamnya ada perbedaan, makanya disebut keberagaman. Islam adalah agama yang beragam. Jadi keberagaman dalam agama Islam itu sudah sunnatullah, sudah fitrah. Sudah fitrah, itu kenapa Bunda pasti bakal menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Lalu apa yang menjadi patokan kita jika kita mendapati perbedaan pendapat? Patokannya adalah selama terdapat dalil Al-Quran dan hadis, maka pendapat itu benar. Saya ulangi sekali lagi, selama terdapat dalil Al-Quran dan hadis, maka pendapat itu benar dan boleh diikuti. Kata Ustadz Felix Xiao, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak benar, benar banget. Jadi nggak mungkin salah. Kalau nggak benar, benar banget. Syaratnya adalah ada dalil Al-Quran dan hadis. Berarti pendapat yang tidak boleh kita ikuti adalah pendapat yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya, insya Allah dapat dimengerti. Kemudian dalam bacaan Al-Quran, keberagaman itu datang syaratnya adalah sanadnya bersambung kepada Nabi. Dalam bacaan Al-Quran, keberagaman atau banyaknya versi, banyaknya cara, itu dapat diterima, syaratnya adalah sanadnya bersambung kepada Nabi. Maksudnya adalah Nabi pernah mencontohkan itu. Jadi kalau ada cara baca Al-Quran yang sanad gurunya tidak bersambung kepada Nabi, atau Nabi tidak pernah mencontohkan itu, maka itu adalah keberagaman yang tertolak. Kita tidak boleh mengikutinya. Baik, dari keberagaman itu kita mendapatkan ilmu bahwa perbedaan pendapat dapat kita terima asalkan memiliki dalil Quran dan hadis dan sanadnya bersambung kepada Nabi. Tamam. Dalam bacaan Al-Quran ada banyak keberagaman. Keberagaman metode, keberagaman qiraat, dan lain sebagainya. Saya mempelajari keberagaman qiraat, ada yang mengatakan qiraat ada yang 9, ada 12. Keberagaman metode. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari keberagaman dalam isti'adzah dan basmalah. Apa itu isti'adzah dan basmalah? Ada yang sudah tahu? Pasti tahu ya, semua muslim pasti tahu isti'adzah dan basmalah. Kenapa tema ini dan judul ini penting? Karena tidak ada muslim yang baca Quran nggak pakai isti'adzah sama basmalah. Betul nggak Bunda? Betul? Pasti Bunda kalau baca Quran atau ngafal Quran, pasti depannya ada isti'adzah sama basmalah. Nggak mungkin enggak. Nah, karena isti'adzah dan basmalah adalah suatu hal yang tidak mungkin kita tinggalkan dalam berinteraksi dengan Quran, maka mari kita mempelajarinya. Kita mempelajari keberagaman di dalamnya. Baik. Kita mulai dengan isti'adzah. Apakah layarnya sudah berganti? Belum. Ya, sudah. Baik. Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada yang nanya isti'adzah itu apa? Isti'adzah itu adalah ta'awudz. Nama lainnya ya, nama lain ta'awudz adalah isti'adzah, nama lain isti'adzah adalah ta'awudz. Yaitu lafaz yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu adalah lafaz isti'adzah. Hukum membaca lafaz isti'adzah adalah sunnah. Ada yang tahu sunnah itu apa? Apa itu sunnah, Bunda? Ada yang bisa menjawab apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa.
Masya Allah, Bunda Latifah. Ya, betul sekali. Sunnah itu adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Ya, berdosa. Itu adalah definisi zaman kita SD. Definisi zaman kita sekolah, betul nggak Bunda? Iya. Iya. Nah, definisi sunnah yang next level, nih saya beri definisi sunnah yang next level. Ini adalah definisi yang memotivasi kita untuk mengerjakannya. Jadi kalau dikatakan sunnah itu jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu betul, tapi itu definisi secara bahasa, sangat tekstual. Nah, definisi next levelnya adalah sunnah merupakan penyempurna yang wajib. Sunnah merupakan penyempurna yang wajib. Jadi amalan-amalan sunnah adalah amalan-amalan yang jika kita kerjakan, maka dia menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Contoh, jika Bunda sholat wajib kan ada 5 waktu dalam sehari. Nah, ada sholat sunnahnya apa itu? Sholat rawatib. Betul? Iya. Ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah. Nah, jika di dalam sholat wajib kita ada nguap, kita ada batuk, kita ada garuk-garuk. Pertama garuk kepala, kedua garuk tangan, ketiga garuk paha. Kemudian ada pikiran yang melayang-layang, nanti buka pakai apa ya? Enakan sop buah atau es cendol? Enakan ayam bakar atau ayam goreng? Nah, itu ibadah wajib kita. Maka sholat rawatib kita, ibadah sunnah kita, itu jika kita lakukan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita tadi. Jadi sunnah adalah penyempurna yang wajib. Sholat rawatib atau sholat sunnah contohnya adalah penyempurna bagi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Begitu juga pada amalan sunnah lainnya. Amalan sunnah itu memiliki keutamaan tersendiri dan juga penyempurna yang wajib. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Contohnya adalah sholat duha, itu juga sunnah. Kemudian puasa sunnah Senin Kamis, itu juga amalan sunnah. Selain mereka punya keutamaan tersendiri, mereka juga membantu kita menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Demikian bisa dipahami. Sehingga membaca isti'adzah itu menyempurnakan interaksi kita dengan Al-Quran. Walaupun dia itu tidak wajib, tapi kita kalau berinteraksi sama Quran nggak baca isti'adzah itu belum sempurna. Belum sempurna. Tamam, dapat dipahami? Membaca isti'adzah adalah sunnah, baik di awal atau pertengahan surat. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berarti membaca isti'adzah itu ada dalilnya. Dalil Quran surat An-Nahl ayat 98. Baik, apakah lafaz isti'adzah hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ternyata tidak. Ada 3 versi. Ada 3 versi lafaz isti'adzah yang ketiganya benar. Jadi, kita diberi kebebasan untuk memilih. Mau memilih versi yang pertama betul, versi yang kedua betul, versi yang ketiga betul. Versi yang pertama adalah A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Nah, bunda-bunda ada yang pernah dengar belum versi yang pertama? Pernah nemu nggak? Pernah. Pernah, iya. Biasanya kalau baca apa? Baca Al-Ma'surat ya. Kita kalau baca Al-Ma'surat, baca zikir pagi petang, itu ta'awudnya pakai yang pertama. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Tamam? Versi yang kedua, pilihan lafaz yang kedua adalah A'udzu billahil 'azimi minasyaitonir rajim. Nah, ini juga benar.
Ini juga benar. Jadi Bunda kalau ingin memulai membaca Quran dengan lafaz isti'adzah yang kedua, maka itu juga benar. Kemudian yang ketiga, ini yang agak panjang. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Itu juga benar. Jadi kita boleh milih nih, mau pakai pilihan yang pertama, kedua, atau ketiga. Tiga-tiganya benar. Itu tadi adalah isti'adzah. Sekarang kita beralih ke basmalah. Basmalah adalah lafaz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu semua ya, basmalah. Jadi kalau ada orang bilang membaca basmalah, maka itu adalah lafaz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah adalah sunnah muakkadah. Ada yang tahu sunnah muakkadah? Apa itu? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi level dia itu di bawah wajib, tapi di atas sunnah. Sudahlah sunnah sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Sunnah muakkadah. Membaca basmalah itu sunnah muakkadah di awal surat. Di awal surat. Kecuali surat apa, Bunda? Kecuali surat At-Taubah. 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 Di dalam surat At-Taubah kita tidak boleh, di dalam surat At-Taubah kita tidak boleh membaca basmalah, baik di awal maupun di pertengahannya, tidak boleh. Saya ulangi sekali lagi, dalam surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah, baik di awal maupun di pertengahannya. Kenapa? Nah ini penting, silahkan dicatat. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih surat At-Taubah nggak boleh baca basmalah? Nah ini alasannya. Yang pertama adalah karena Rasul tidak mencontohkan itu. Tadi kan saya bilang bahwa bacaan Quran itu syarat bisa diterima adalah sanadnya bersambung kepada Nabi atau Nabi pernah mencontohkan itu. Nah, Nabi Muhammad setiap baca surat At-Taubah nggak pernah pakai basmalah. Jadi kita ikuti demikian. Dan para sahabat juga mengikuti demikian. Para sahabat mendengar Nabi tidak pernah membaca basmalah dalam surat At-Taubah, maka mereka ikuti. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah karena basmalah itu berisi kasih sayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena basmalah itu kandungannya adalah berisi kasih sayang. Sementara kandungan surat At-Taubah, nah Bunda, Ummahat sekalian, akhwat, kalau baca arti surat At-Taubah itu di dalamnya mengenai peperangan, mengenai pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin, mengenai hukuman. Nah, karena kandungan surat At-Taubah itu bertentangan dengan kandungan basmalah, maka tidak membaca basmalah ketika surah At-Taubah. Karena ada dua kandungan yang kontradiktif. Basmalah isinya rahmat dan kasih sayang, At-Taubah isinya adalah peperangan, pemutusan hubungan, hukuman, dan lain sebagainya. Insya Allah dapat difahami. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan, mengapa di surat At-Taubah tidak boleh baca basmalah? Karena sebelum surat At-Taubah adalah surat Al-Anfal. Sebelum surat At-Taubah adalah surat Al-Anfal. Nah, surat At-Taubah dan surat Al-Anfal ini memiliki satu tema yang sama. Jadi seakan-akan mereka adalah satu surat. Sehingga cukup bagi kita membaca basmalahnya hanya di Taubahnya, tidak perlu membaca basmalah lagi. Insya Allah dapat dipahami. Nah, jadi sekarang ummahat akhwat udah bisa jawab nih.
Rasa penasarannya sudah terjawab. Kenapa di surat At-Taubah kita nggak boleh baca basmalah? Karena Nabi tidak mencontohkan itu. Kemudian karena ada pertentangan kandungan yang kontradiktif. Kemudian yang ketiga, karena At-Taubah memiliki tema yang sama dengan surat Al-Anfal, sehingga cukup membaca basmalahnya di awal surat Al-Anfal saja. Ketiga pendapat ini semakin menguatkan ketidakbolehan membaca basmalah di dalam surat At-Taubah. Tamam? Tamam? Membaca basmalah di awal surah adalah sunnah muakkadah. Lalu bagaimana kalau di pertengahan surat? Nah, kalau di pertengahan surat, kita boleh membaca juga boleh meninggalkannya. Boleh membaca juga boleh meninggalkannya. Jadi kalau misalnya nih, surat Al-Baqarah kan ada 2,5 juz. Hari ini Bunda baca 1 juz dulu. Besoknya kan lanjut ke juz berikutnya itu di pertengahan surat Al-Baqarah. Nah, Bunda boleh membaca basmalah, juga boleh meninggalkannya. Baik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa memulai dari awal surat itu cukup membaca ta'awudz saja. Cukup membaca isti'adzah saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung ayat selanjutnya, ayat pertengahan. Ini dijalani oleh teman-teman kita yang ada di Mesir. Koreksi saya jika saya salah, karena ada salah satu guru saya yang beliau berguru ke Mesir. Kemudian karena orang Indonesia biasa baca Quran baik di awal maupun di pertengahan pakai basmalah, kemudian guru saya membaca Quran di pertengahan dengan basmalah, kemudian dihentikan oleh syekhnya dengan tangan, kata syekhnya, cukup isti'adzah saja. Nah, dari situ kita tahu keberagaman. Bahwa di negeri yang lain itu membaca dari tengah surat cukup membaca isti'adzah saja. Insya Allah dapat difahami? Insya Allah. Baik. Nah, sekarang kita belajar cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Ternyata cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat itu tidak hanya satu. Ada beberapa versi. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah qat'ul jami'. Qat'ul jami' atau dipisah semua. Maksudnya adalah membaca isti'adzah dulu, kemudian berhenti, basmalah, kemudian berhenti, lalu awal surat. Awal surat apapun. Nah, pada contoh ini kita mengambil awal surat Al-Ikhlas. Baik, saya contohkan. Dipisah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Tarik nafas lagi. Qul huwallahu ahad. Nah, insya Allah dapat difahami. Jadi cara yang pertama adalah membaca isti'adzah, kemudian berhenti. Lalu membaca basmalah, kemudian berhenti, lalu membaca awal surat. Waqaf itu artinya berhenti ya Bunda. Jadi kalau ada tanda waqaf, itu kita berhenti dan boleh tarik nafas. Jadi kalau ada yang nanya, kapan sih kita boleh tarik nafas ketika baca Quran? Ketika waqaf. Kalau tidak waqaf, tidak boleh tarik nafas. Masya Allah, ini salah satu keutamaan dan istimewanya Al-Quran. Bedanya Al-Quran dari buku bacaan lainnya ya ini. Tarik nafas aja diatur. Gitu ya Bunda. Kita kalau baca novel, baca koran, tarik nafas dimanapun nggak jadi masalah. Mau berhenti dimanapun, asal lanjut nggak jadi masalah. Tapi kalau Quran, nah tarik nafas kita diatur. Baik, itu adalah cara yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu adalah cara yang pertama. Insya Allah mudah difahami ya cara yang pertama ini.
Kemudian cara yang berikutnya, cara yang kedua adalah waslul jami'. Apa itu waslul jami'? Lawannya qat'ul. Waslul artinya disambung. Jami' semua. Waslul jami' disambung semua. Jadi tidak ada waqaf di dalamnya. Tidak ada tarik nafas di dalamnya. Karena tidak ada waqaf, jadi huruf terakhirnya hidup. Saya contohkan agar mudah dimengerti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, yang tadinya ketika waqaf a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huruf mimnya jadi hidup, jimi. Hidup dibaca. Kemudian yang tadinya waqaf bismillahirrahmanirrahim jadi nirrahimi. Mi-nya dibaca, huruf terakhirnya hidup. Lalu langsung disambung ke ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Baik, saya contohkan sekali lagi. Tarik nafas yang panjang di depan, karena nggak boleh tarik nafas di tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tamam? Begitu juga di surat lainnya, misalnya Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, seperti itu ya Ummahat. Jadi dia disambung semua. Itu boleh. Jadi bacaan yang demikian juga betul. Kemudian versi yang ketiga, cara baca yang ketiga, menyambung yang pertama dengan yang kedua. Waslul awal bisani. Waslul menyambung awal yang pertama, bisani dengan yang kedua. Yang dimaksud adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah. Yang pertama adalah isti'adzah, yang kedua adalah basmalah. Kemudian waqaf, berhenti, boleh tarik nafas, baru awal surat. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Nah, kita hanya boleh tarik nafas di setelah basmalah jika kita mengikuti versi yang ketiga. Baik. Insya Allah mudah difahami. Saya ulangi sekali lagi. Menyambung yang pertama dengan yang kedua. Yang dimaksud adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu adalah versi yang ketiga. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah versi yang keempat. Baik, versi yang keempat adalah waslus tsani bisalis. Menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Yang dimaksud adalah menyambung lafaz basmalah dengan awal surat. Jadi isti'adzahnya terpisah sendiri. Setelah isti'adzah kita boleh berhenti dan boleh tarik nafas. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, Bunda-bunda pernah dengar versi yang ini belum? Sudah pernah dengar versi yang ini belum? Sudah. Jadi versi yang keempat adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Insya Allah mudah difahami ya. Saya contohkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tamam. Insyaallah. Itu berlaku bagi awal surat apapun.
dalam Al-Quran. Ini hanya mengambil contoh surat Al-Ikhlas saja. Jadi cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat ada 4 versi. Yang keempat-empatnya betul jika kita lakukan. Kita diberi kebebasan untuk memilih mau pilih versi yang mana. Jika nafas kita panjang, kita sadar diri sendiri. Nafas kita cukup untuk sampai mana? Tamam? Maka kita boleh memilih yang pertama, qat'ul jami', dipisah semua. Di setiap isti'adzah, basmalah, dan awal surat kita boleh tarik nafas. Atau versi yang kedua, nafas kita panjang. Kita boleh waslul jami', disambung semua. Jangan lupa akhir hurufnya menjadi hidup, menjadi berharokat. Atau nafas aku tidak terlalu panjang, sedang. Maka boleh mengambil pilihan yang ketiga atau menyambung yang pertama dengan yang kedua. Baik, insya Allah dapat dipahami. Itu adalah cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Lalu bagaimana cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah? Nah, ini juga ada beberapa versi ya, Ummahat. Yang dimaksud adalah bagaimana jika kita sudah membaca surat sampai akhir ayat, kemudian basmalah, dan lanjut ke surat berikutnya. Membaca 2 surat, surat sebelumnya, surat setelahnya, kemudian diantaranya ada basmalah. Bagaimana cara membacanya? Nah, pada contoh di sini mengambil akhir surat Al-Falaq, dan setelah surat Al-Falaq adalah An-Nas, basmalah, kemudian awal surat An-Nas. Versi yang pertama adalah qat'ul jami' atau dipisah semua. Jadi setelah membaca surat Al-Falaq secara utuh, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian waqaf, boleh tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diselesaikan surat An-Nas. Tamam? Insyaallah dapat dipahami. Jadi kita sudah beda pembahasan ya, Ummahat, Akhwat. Yang tadi pembahasan tentang cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Sekarang adalah pembahasan mengenai membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah. Jadi apa ya? Peralihan atau transisi kita dari surat yang kita baca ke surat setelahnya. Nah, cara membacanya juga ada beberapa versi. Yang pertama adalah qat'ul jami' atau dipisah semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang pertama. Kita boleh tarik nafas di antara ketiganya. Kemudian cara yang kedua, waslul jami' atau disambung semua. Karena disambung semua, akhir hurufnya jadi hidup. Yang tadi idza hasad jadi idza hasada. Dibaca harokat huruf dalnya, idza hasada. Kemudian yang tadinya Ar-Rahmanir-Rahim jadi Ar-Rahmanir-Rahimi. Harokat mimnya dibaca. Saya contohkan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wow. Ternyata nafas saya juga tidak sampai. Demikian ya, Ummahat. Ini adalah versi yang kedua. Kita harus tarik nafas yang panjang di depan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, demikian. Insyaallah dapat dipahami ya. Itu versi yang kedua yang jika kita melakukannya maka betul. Nah, jadi kita tahu deh, ternyata dari surat sebelumnya ke surat setelahnya itu boleh disambung.
boleh diwasol. Tamam. Versi yang ketiga adalah waslut tsani bitsalit. Waslut tsani bitsalit, atau menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Yang dimaksud adalah menyambung lafaz basmalah dengan awal surat. Jadi akhir suratnya, surat apapun itu, contoh di sini adalah surat Al-Falaq, dia berhenti ya, kita boleh tarik nafas. Saya contohkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Itu adalah versi yang ketiga. Kita memisahkan akhir ayat, kita boleh tarik nafas, kemudian menyambung bacaan basmalah dengan awal surat. Saya contohkan sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tamam. Itu dia 3 versi cara membaca 2 surat yang dipisah atau diperantarai dengan basmalah. Coba sekarang saya izin bertanya. Apa perbedaan membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat dengan cara membaca 2 surat yang ada yang bisa jawab, Mahat? Apa perbedaannya? 2 surat yang apa? Kita kan membahas 2 pembahasan saat ini. Ya, pembahasan yang pertama adalah cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat yang ada 4 versi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah. Ada 3 versi. Nah, yang pertama ada 4 versi, ada 4 cara. Yang kedua ada 3 versi, ada 3 cara. Bedanya ada di mana itu, Bunda? Ada yang Bedanya ada menjawabnya. Oh, menyambung yang pertama dan yang kedua. Baik, ada yang bisa menjawab? Ayo coba diteliti. Masya Allah, Menyambung Bunda yang pertama Deswita yang kedua. 100. Nah, pada pembahasan yang ini, tidak ada menyambung yang pertama dengan yang kedua. Tidak ada waslul awal bitani, tidak ada. Betul? Yang ada hanya qat'ul jami', waslul jami', dan waslul tsani bis salis. Tidak ada waslul awal bitani. Betul? Coba dikoreksi catatannya. Iya, iya. Waslul jami' Kalau yang dan catatannya sama-sama ada 4 cara, itu berarti salah. Iya. Tamam? Betul semua catatannya? Iya, benar. Baik. Kenapa di cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah tidak ada waslul awal bitani? Kenapa? Nah, ini penting, harus dicatat. Kenapa? Karena yang pertama, mengapa tidak boleh menyambung akhir surat dengan basmalah? Kalau waslul awal bitani kan berarti yang disambung apa? Ayat terakhir dengan basmalah kan? Iya. Kemudian berhenti, baru awal surat. Nah, yang demikian itu tidak boleh. Yang demikian itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menyambung akhir ayat suatu surat dengan basmalah. Kenapa? Yang pertama adalah karena khawatir basmalah dikira akhir ayat surat tersebut. Nah,
Kalau kita membacanya wa min syarril rahmanir rahim, khawatir basmalah itu dikira bagian dari surat. Khawatir basmalah dikira ayat terakhir dari surat tersebut, padahal bukan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua Banyak yang adalah begitu ya Ustazah, banyak yang karena begitu juga. basmalah itu adalah pembuka surat, bukan penutup surat. Basmalah itu adalah pembuka surat, bukan penutup surat. Jadi dia jangan digabung dengan akhir ayat, tapi boleh digabung dengan awal ayat. Tamam. Insya Allah dapat dipahami ya Bunda, atau bingung? Atau cantikan nyampainya kecepatan? Insya Allah. Basmalah pembuka surat ya. Iya. Kenapa basmalah tidak boleh disambung dengan ayat terakhir? Karena basmalah itu bukan penutup surat. Basmalah adalah pembuka surat. Makanya, iya. Itu kenapa pada cara membaca dua surat yang dipisah dengan basmalah hanya ada qat'ul jami', dipisah semua, atau waslul jami', disambung semua, atau waslul tsani bitsalits, menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Tidak ada waslul awal bisani, tidak ada menyambung yang pertama dengan yang kedua. Tidak boleh. Tidak boleh menyambung akhir ayat dengan basmalah. Tamam, insya Allah dapat difahami. Baik, dari sini, dari mempelajari keberagaman isti'adzah dan basmalah, sekaligus kita mempelajari apa Bunda? Cara bernafas. Benar? Sembari kita belajar cara bernafas. Jadi kita tahu, kita hanya boleh tarik nafas dalam Quran adalah ketika waqaf. Waqaf itu dalam Quran itu tandanya bulat, dalamnya ada ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu waqaf. Atau ada tanda-tanda waqaf seperti mim kecil di atas, atau lam alif kecil di atas, atau jim kecil di atas, atau qaf lam kecil di atas. Nah, Bunda suka menemui hal-hal itu kan? Itu namanya tanda-tanda waqaf. Ada yang kita boleh berhenti, ada yang harus lanjut, ada yang lebih baik berhenti, ada yang lebih baik lanjut. Tanda-tanda kecil di atas itu menunjukkan kepada kita tempat bernafas. Nah, jadi tarik nafas dalam Quran itu tidak boleh sembarangan. Ada tanda-tanda kecil di atas yang sering kita temukan, itu menjadi petunjuk bagi kita kapan kita boleh bernafas. Demikian. Pun juga kalau misalnya sudah akhir ayat, tapi nafas kita masih panjang, itu kita boleh menyambungnya. Misalnya, al-qari'ah, mal-qari'ah. Nah, itu kan ayat-ayatnya pendek-pendek. Kita boleh menyambungnya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, itu boleh. Walaupun di situ ada tanda waqaf. Nafas kita masih panjang. Al-qari'atu mal-qari'ah. Itu boleh. Saya pernah diimami di suatu masjid. Imamnya itu baca Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 wasol semua. Bisa bayangin nggak Bunda? Bunda bisa nggak? Wasol semua dari ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ketika akhir harusnya makmum bilang amin, karena beliau wasol semua, tidak ada tarik nafas. Kita bukan amin, tapi kita bukan imamnya yang engap, makmumnya yang denger yang engap. Masya Allah, itu imamnya nafasnya panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iya. Itu sampai 7. Sampai amin beliau nggak tarik nafas. Itu juga boleh. Tapi kita tidak boleh tarik nafas di tengah ayat. Tidak boleh tarik nafas di tengah ayat. Kita bolehnya
wakof, tarik nafas, tapi boleh langsung lanjut nggak Bunda? Nggak Coba boleh Cantika ulangi diulang. pertanyaannya sekali lagi. Jika ada ayat yang panjang, coba mari kita fokuskan. Jika ada ayat yang panjang sekali, tidak ada tanda wakaf di dalamnya. Nah, berarti kan tidak ada tanda yang kita boleh berhenti di dalamnya. Tidak ada tanda yang kita boleh tarik nafas di dalamnya. Tapi nafas kita udah habis. Nafas kita udah habis di tengah-tengah. Apakah kita boleh langsung berhenti saja dimanapun, kemudian tarik nafas lalu lanjut? Atau ada cara lain? Nah, bagaimana Boleh Bunda kalau berhenti. menemukan ayat yang panjang? Boleh berhenti. Kalau menemukan ayat yang panjang, apakah nafasnya jika habis? Boleh berhenti, Bagaimana? tapi ulangnya. Nah, tamam. Jawabannya 100 sekali. Boleh berhenti. Boleh berhenti di tengah ayat, tapi setelah tarik nafas tidak boleh langsung lanjut. Kita mundur dulu ke belakang. Kita ambil 1 sampai 3 kata boleh. 1 sampai 3 kata. Itu sudah cukup insya Allah. Atau mau ngulang dari awal ayat juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan nafas kita nggak kuat tadi. Jadi idealnya minimalnya 1 atau 3 kata mundur, kemudian baru dilanjut setelahnya. Contohnya nih, misalnya tadi ayat yang Bunda baca di awal surat Fatir, itu kan ayatnya panjang-panjang. Kemudian kita mau berhenti di tengah karena nafas kita habis. Contohnya adalah surat Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم, misalnya. Atau berhenti di faminhum zalimun linafsih. Nah, yang tadinya linafsihi, yang tadinya hi-nya harokatnya hidup, jadi wakaf, jadi mati. Linafsih. Kemudian kita tidak boleh tarik nafas langsung wa minhum muqtasid. Kita nggak boleh. Kita mundur dulu, tarik nafas. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Nah, mundur dulu. Tamam? Itu cara jika tidak ada tanda waqaf tapi nafas kita sudah habis. Nah, perlu digarisbawahi, perlu menjadi catatan bahwa ini penting banget ya Bunda. Karena ternyata kita tidak boleh berhenti di sembarang tengah ayat. Saya contohkan surat Fatir ayat 32 lagi. Bunda silahkan dibuka Qur'annya atau Qur'an di HP. Boleh? Surat Fatir ayat 32. Yang tadi Bunda baca di awal pertemuan Zoom meeting. Syarat boleh berhenti di tengah ayat adalah tuntas 1 kata. Saya ulangi sekali lagi. Bolehnya kita berhenti di tengah ayat adalah tuntas 1 kata. Apa yang dimaksud dengan tuntas 1 kata? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan demikian? Bisa dilihat surat Fatir ayat 32, saya contohkan. Bagaimana Bunda? Maksudnya kalimatnya sudah selesai. Iya, betul sekali. Maksudnya kalimatnya sudah selesai. Contohnya adalah Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Nah, nafas kita udah habis tuh di min ibadina. Kita berhenti di min ibadina. Tidak boleh berhenti di min ibah. Nggak boleh. Nah, kalimatnya nggak sempurna ya. Nafas kita udah habis nih, kita udah ngos-ngosan. Kita berhenti di Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ibadina itu 1 kata. Sama kayak kalau Bunda bilang, tolong ambilkan pulpen di meja.
Bunda cuma bilang, tolong ambilkan pulpen di me. Berhenti di me. Nah, meja itu kan satu kata. Jangan memenggal, jangan memisahkan kata tersebut. Min ibadina, ibadina itu satu kata. Jadi kita tidak boleh berhenti di min ibah, tidak boleh. Begitu juga misalnya kalau kita nafasnya habis di min ibadina faminhum zalimul linafsih. Kita berhenti di linafsih. Karena linafsih adalah satu kata. Kita tidak boleh berhenti di faminhum zalimul linaf misalnya. Linaf. Tidak boleh. Karena linafsih adalah satu kata. Tamam? Itulah syarat jika nafas kita sudah tidak kuat, sudah habis di tengah ayat, padahal di situ tidak ada tanda waqaf. Caranya adalah berhenti tuntas satu kata. Kita tidak boleh memenggal satu kata. Satu kata itu utuh. Kemudian yang kedua, setelah tarik nafas, tidak boleh lanjut ke kata berikutnya, tapi ambil mundur 2-3 kata. Tamam? Insyaallah. Tamam. Berikutnya, bagaimana cara membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah? Nah, tadi kan disampaikan bahwa At-Taubah tidak boleh baca basmalah. Iya. Betul, Bunda? Lalu gimana kalau kita membacanya itu lagi akhir surat Al-Anfal dan kita mau lanjut ke awal surat At-Taubah? Nah, gimana caranya? Ada 3 cara. Yang ketiganya, jika kita lakukan maka benar. Kita boleh pilih mau cara yang pertama, kedua, atau ketiga. Cara yang pertama adalah, ini merupakan ayat terakhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, tarik nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi tidak ada basmalah di antaranya. Seakan-akan mereka satu surat. Saya ulangi, cara yang pertama adalah akhir surat Al-Anfal, waqaf atau berhenti, boleh tarik nafas. Kemudian awal surat At-Taubah. Tidak ada basmalah di antara keduanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara yang pertama. Versi yang kedua atau cara yang kedua adalah saktah. Ada yang tahu apa itu saktah? Berhenti sebentar. Tapi tidak bernafas. Mahat, akhwat, ada yang tahu apa Berhenti itu saktah? sebentar tanpa Sebentar dan nafas. tidak bernafas. Iya, berhenti sebentar. Iya, tamam. Tanpa Masya nafas. Allah, Bunda Dina. Saktah adalah berhenti sejenak sebanyak 2 ketukan. Berhenti sejenak sebanyak 2 ketukan tanpa nafas. Rumah saya di pinggir jalan, Bunda, jadi banyak suara motor, banyak suara truk. Maaf kalau masuk ke audio. Saktah adalah berhenti sejenak 2 ketukan tanpa nafas. Jadi sejenaknya adalah 2 ketukan, jangan banyak-banyak. Ntar kita kehabisan nafas. 2 ketukan saja. Saya contohkan, perhatikan bacaan dan tangan saya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, berhentinya di saktah itu kita tidak boleh tarik nafas. Jadi ketika saktah kita berhenti tidak boleh tarik nafas. Berbeda dengan waqaf. Kalau waqaf kita berhenti boleh tarik nafas. Tamam? Jadi kalau ada tanda huruf sin kecil di atas ayat, itu ada di surat Al-Mutaffifin, ada di surat Maryam, ada huruf sin kecil, itu artinya saktah.
Kita disuruh berhenti tapi tidak boleh tarik nafas. Saya contohkan sekali lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Insyaallah dapat dipahami. Kemudian versi yang terakhir. Nah, versi yang terakhir cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah adalah disambung semua atau waslul. Wasol disambung. Seakan-akan itu satu ayat, seakan-akan itu satu surat. Saya contohkan. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, bara'atum minallahi wa rasulih itu disambung dengan akhir ayat surat Al-Anfal. Akhir ayat surat Al-Anfal kan alim. Alim. Tapi karena dia wasal, mimnya jadi hidup. Alimum. Alimum. Dan disambung ke bara'atum. Disambung ke awal surat At-Taubah. Alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Insyaallah mudah dipahami ya Bunda. Cara membaca akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah itu memiliki perbedaan pada surat-surat lainnya. Nah, kita diberi 3 pilihan. Kita boleh memilih yang mana saja benar. Mau versi yang pertama, waqaf, berhenti dan tarik nafas. Atau versi yang kedua, berhenti tanpa nafas, saktah. Atau versi yang ketiga, wasol, yaitu disambung. Jadi, akhir ayat surat Al-Anfalnya dan awal surat At-Taubahnya terdengar seakan-akan itu satu surat atau satu ayat. Tamam? Insyaallah. Tamam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada pembelajaran kita. Masya Allah. Ternyata isti'adzah dan basmalah saja banyak versinya, banyak cara membacanya. Kita diberi kebebasan pilihan untuk memakai cara yang mana saja. Karena ini adalah cara yang sanadnya bersambung kepada Nabi. Apakah bunda-bunda ada yang pernah mendengar versi-versinya? Jadi bunda kalau di lapangan atau di masjid atau di masyarakat mendengar ada yang orang lagi tilawah atau lagi murojaah, qori atau qoriah, isti'adzahnya disambung sama basmalah, basmalahnya disambung sama awal surat, kemudian akhir surat, basmalah awal suratnya disambung. Nah, ternyata itu semua benar. Tamam? Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya menyampaikan ini di majelis ilmu di rumah saya kepada salah satu pembelajar di rumah saya. Ada yang bilang begini, "Oh, boleh ya Ustazah. Soalnya waktu itu saya dan keluarga saya sholat Id di jalan. Jadi ketika mudik, dia sekeluarga itu sholat Idnya di masjid pinggir jalan yang mereka berada di tengah perjalanan gitu. Mereka berada di tengah perjalanan, kemudian masuk waktu sholat Id, mereka berhenti di masjid di pinggir jalan. Itu bacaan imamnya diwasol semua katanya. Diwasol semua, disambung semua. Setelah selesai sholat, ayah saya bilang, itu kok bacaan Qur'annya begitu, sah nggak sholatnya? Nah, karena sebelumnya belum belajar ini, mereka jadi berada dalam keraguan-raguan. Katanya, semoga sah ya, gitu. Nah, karena sudah belajar ini, hazanah keilmuannya bertambah, jadi tahu. Oh, ternyata boleh. Ternyata boleh. Jadi lega deh. Sholatnya yang diimami oleh imam yang bacaannya wasol semua, itu sah. Demikian. Iya. Jadi sekarang fungsi kita belajar, fungsi kita menambah ilmu adalah ini. Kalau kita menemukan keberagaman di tengah masyarakat, keberagaman di lapangan, kita tidak mudah menjudge
kita tidak mudah menghakimi, menjatuhi bahwa ini dosa atau bahwa ini tidak sah atau bahwa ini salah. Nah, karena hazanah keilmuan kita semakin meluas, semakin bertambah, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keberagaman, bahwa ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu wajar, itu fitrah, itu sunatullah. Karena ikhtilaful ulama adalah rahmat. Ya, ummahat. Ikhtilaful ulama adalah rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat, adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa disebut kasih sayang? Karena memudahkan kita untuk memilih mana yang paling sesuai sama kita, mana yang paling mudah untuk kita ikuti. Saya garis bawahi, syaratnya adalah selama pendapat itu memiliki dalil Quran dan hadis. Sama? Jadi walaupun kita toleran atau memaklumi perbedaan pendapat teman kita, perbedaan yang diambil oleh teman kita, bukan berarti kita terima semuanya. Bukan berarti kamu mengikuti pendapat itu ya, mungkin juga ada ulama yang pendapatnya demikian. Enggak, dicek dulu ada dalil Quran dan hadisnya, tidak. Bukan maksudnya menjadikan kita jadi berlonggar-longgar menerima semua pendapat, menerima semua perbedaan, tidak. Itu ada dalilnya atau tidak, ada dalil Quran dan hadisnya atau tidak. Atau dalam mempelajari bacaan Quran, itu sanadnya bersambung kepada Nabi atau tidak. Bacaan itu pernah dicontohkan sama Nabi atau tidak. Nah, demikian. Karena kita adalah posisinya sebagai pembelajar atau thalabul ilmi, nah kita merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kita punya guru-guru yang mumpuni. Kita punya kitab-kitab yang sudah rampung, kita tinggal lihat. Nah, kira-kira pendapat itu ada dalil Quran dan hadisnya atau tidak, jangan langsung diikuti. Nah, demikian adalah cara membaca isti'adzah dan basmalah yang semuanya benar, semuanya sanadnya bersambung kepada Nabi dan bisa kita ikuti versi manapun yang sesuai dengan kita. Tamam? Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya Bunda. Atau ada bagian yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada sesi tanya jawab saja. Atau mungkin ummahat dan akhwat pernah bertemu suatu kejadian seperti salah satu murid saya tadi mendapati bacaannya wasol semua misalnya, atau kejadian lain. Ada saja. Saya merasakan itu juga di perjalanan. Tapi di Tegal itu. Baik. Masjid di pinggir jalan. Baik, silakan. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Sungguh diskusinya luar biasa nih. Kita buka tanya jawab kepada jemaah. Dipersilakan raise hand untuk yang bertanya. Baik. Ada kira-kira dari pembahasan kita pada hari ini mana ada yang bertanya atau ada usul? Baik. Atau mungkin ummahat ketika membaca Quran yang ingin ditanyakan? Itu saja saya tanya deh. Ini saya baru banget paham kalau dari surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah itu bisa dilanjut ya? Iya. Saya baru paham sekarang. Gitu selama ini itu
diberhentiin dulu gitu kalau boleh ya. Karena itu cerita bersambung ternyata ya. Iya, karena surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu memiliki satu tema atau satu pembahasan yang sama. Sehingga mereka seakan-akan satu surat. Iya. Jadi akhir suratnya boleh disambung dan basmalahnya cukup di awal surat Al-Anfal saja. Demikian Bunda. Ya, ilmu banget buat Tapi saya kalau ini. Oh iya, tapi kalau misalnya Bunda hari ini tilawah surat Al-Anfal, surat At-Taubahnya pengen dilanjutnya besok. Nah, maka cukup membaca isti'adzah saja. Cukup membaca isti'adzah saja, langsung ke awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, tidak perlu pakai basmalah. Tamam. Begitu juga kalau di pertengahan surat At-Taubah, langsung saja isti'adzah dan ayatnya. Tamam. Terima kasih banyak Bunda. Ada kebingungan lainnya atau ada yang ingin dikonfirmasi mengenai Quran? Apa semuanya sudah paham? Untuk semua sudah paham, mudah ya insya Allah. Nih, insya Allah. Ini masya Allah nih. Ada pertanyaan, nih Bunda. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya dari salah satu murid saya, salah satu pembelajar. Salah satu pembelajar. Pertanyaannya cerdas banget. Bunda pernah terbesit nggak? Beliau bertanya, oh berarti masjid yang imamnya sholat tarawihnya begini? Maksudnya apa? Sholat tarawih cepet banget. Oh. Jadi, rukuk sujud bangun. Nah. Dia bertanya, berarti yang sholat tarawihnya begitu, jangan-jangan bacaannya diwasol semua ya Ustazah? Bacaannya diwasol semua. Masya Allah, dia husnuzon sekali. Husnuzon sekali mengatakan bahwa oh mungkin yang sholatnya cepet banget itu bacaannya diwasol semua. Nah, ini perlu diluruskan ya Bunda, perlu diluruskan. Memang dalam bacaan Quran itu ada 3 tingkatan tempo bacaan. Yang pertama adalah al-hadar. Al-hadar itu membaca Quran dengan tempo cepat dan tetap mempertahankan hukum-hukum tajwid. Kemudian ada at-tadwir dan at-tahqiq. At-tadwir itu membaca dengan sedang, tidak lambat dan tidak cepat, dan at-tahqiq itu membaca dengan lamban. Ketiganya itu wajib berada dalam bingkai tajwid yang benar. Jadi kalau ada orang baca Quran atau sholat, bacaannya al-hadar itu cepat. Dan hukum tajwidnya ditabrak semua, panjang pendeknya salah misalnya, gunnahnya tidak ditahan misalnya, hukum nun sukun, hukum mim sukunnya semuanya amburadul misalnya, maka itu bukan bacaan al-hadar yang dimaksud, itu bukan bacaan al-hadar yang benar. Bacaan al-hadar yang dibenarkan adalah yang tajwidnya semuanya benar, tajwidnya semuanya tertunai. Demikian. Jadi kalau ada orang sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu kira-kira tajwidnya, kira-kira bacaannya bagaimana itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat itu adalah bentuk syukur. Rasulullah itu kalau sholat itu sujudnya lama sekali. Kalau baca surat bacaannya panjang sekali. Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kok sholat sampai sebegitunya?" katanya. "Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kok sholat sampai sebegitunya? Sampai kaki Nabi itu semua kapalan. Kapalan, kakinya pecah-pecah, saking lamanya sholat Nabi." Kemudian Nabi menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Nah, itu berarti Rasul itu menjadikan sholat tidak hanya ritual, tidak hanya kewajiban atau ibadah sunnah untuk sholat sunnah,
Tidak, tapi itu wujud syukur. Makanya beliau itu benar-benar menghadirkan rasa, benar-benar menghadirkan khusyuk. Coba kita kalau ditolong sama teman kita kan kita bilang terima kasih. Apalagi Allah yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, melapangkan ketika kita sempit, yang memberikan jalan keluar ketika kita bingung, menolong kita, memberikan kita rezeki. Apakah kita bentuk terima kasihnya seperti itu? Sungguh-sungguh ya Allah terima kasih. Kemudian ruku kita sungguh-sungguh, sujud kita sungguh-sungguh. Seperti Nabi. Nah, itu dia. Bedanya orang yang hanya mengerjakan sholat sekedar ritual dan orang yang mengerjakan sholat sebagai bentuk syukur. Demikian ya Ummahat. Ya. Itu adalah jawaban saya dari pertanyaan sholat yang begini. Bunda pernah menemukan nggak? Pernah lihat videonya ya? Iya. Sholatnya begini. Benar-benar. Sholat itu membakar dosa. Kalau sholatnya begitu, yang terbakar apa? Kalori. Betul Capek. Bunda. Kayak orang olahraga. Yang terbakar bukan dosa, yang terbakar kalorinya. Berarti sholatnya nggak sah ya Ustazah. Baik. Berarti sholatnya nggak sah. Baik. Ada pertanyaan kah? Atau Ini ada Ustazah. fenomena yang ingin dikonfirmasi kah? Atau bisa itu saja beri pertanyaan kepada jamaah. Insya Allah ada jamaah yang bisa jawab. Baik. Oh, karena ada hadiahnya ya Bunda. Betul. Insya Allah Allah ini disediakan hadiah oleh bukan panitia karena tidak ada yang bertanya. Karena semuanya sudah paham, insya Allah mudah. insya Allah. Nah, maka hadiah ini akan diberikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Tamam. Pertanyaan yang pertama, ini sistemnya apa Bunda? Raise hand atau gimana? Ya karena saya barusan satunya kepental jadi susah lihatnya. Susah ada yang raise hand nggak? Suara saya masih masuk? Masih. Alhamdulillah masih. Oke, pertanyaan yang pertama adalah mengapa pada surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ibu Deswita, silakan duluan raise hand. Oh baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak boleh membaca basmalah ketika membaca surat At-Taubah? Pertama Bunda, karena sepertinya sinyal saya agak lamban. Oke. Jadi suara saya masuknya telat. Baik. Suara saya udah jelas ya? Halo, suara Halo, sudah ya. terdengar? Jelas. Baik. Jelas, Kenapa Bude. tidak boleh membaca Oke, baik. Tadi basmalah? sepertinya sinyal hilang. Iya. Tidak Baik, boleh pertanyaan membaca yang pertama, basmalah ketika membaca mengapa surat pada surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah? basmalah. Baik, Ya, ada baik. yang tunjuk tangan nih, ada yang raise hand. Bunda Iya, saya Deswita. Deswita, baik. Boleh Saya silakan coba langsung jawab dijawab, ya, Bunda? saja. Jawabannya pertama, karena tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu poin pertama, kenapa tidak boleh membaca basmalah. Yang kedua, karena kandungan isi basmalah itu adalah mengandung tentang kasih sayang. Sedangkan kandungan dari saya ini nggak hidup ya. Kandungan dari surat At-Taubah adalah tentang peperangan. Jadi artinya kandungan dua surat itu bertentangan. Waduh, Zoom-nya not responding. Tapi suaranya jelas kok, Bunda. Oh, baik. Suaranya jelas. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
antara sebelum surat At-Taubah itu adalah surat Al-Anfal. Nah, karena tema di antara dua surat itu sama, sehingga dianggap surat itu adalah satu kesatuan. Karena itu tidak dibutuhkan untuk membaca, karena itu tidak diperlukan membaca basmalah ketika di awal surat At-Taubah. Jadi karena tiga alasan itu. Sama, Mumtazah, sempurna 100 untuk Bunda Deswita. Terima kasih. Lulus. Masya Allah, berkah-berkah. Menuntut Amin, ya ilmu Allah. itu Makasih, ya selain Allah. bertambah pemahaman dan juga bertambah keberkahan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu. Amin. Langsung ke pertanyaan kedua, Bunda. Berapa pertanyaan ini? 2 pertanyaan aja saja. Oh, 2 pertanyaan saja. Tamam. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah? Ada 3 versi. Bisa tolong disebutkan? Tadi itu. Silakan icon raise hand-nya dipilih. Atau nggak bisa raise hand, bisa langsung. Cara membaca 2 surat yang dipisah dengan Ada? Kak Cinta agak ini usahanya lagi apa lo ya? Astagfirullah. Siapa tadi? Ibu Eli ya? Ibu Eli Enliana. Liana. Pertama Ibu Deswita ya. Kedua Bu Eli. Silakan Ibu Eli. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Maeli masih di mute. Coba pertanyaannya tadi gimana? Bagaimana cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah? Yang pertama, ketika mulai tilawah boleh awal boleh baca bismillah kecuali Al-Taubah. Kedua, ketika tilawah dimulai dari tengah surat basmalah boleh baca boleh tidak. Apa beda ya pertanyaannya tadi? Kenapa 2 surat? Bagaimana cara saja masih di mute itu. Ya. Cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah. Yang dipisah dengan cara yang pertama. Orang menyambung istiadah dengan basmalah. Bukan. Yang mana Ibu? Ada yang catatannya lengkap? Ada yang lain nggak? Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ada yang lain? Salah saja. Berarti satu aja ya. Satu aja. Tamam, kalau begitu saya jelaskan lagi ya. Cara membaca 2 surat yang dipisah dengan basmalah itu ada 3. Yang pertama, dipisah semua. Disambung. Kedua, disambung semua. Disambung semua. Atau yang ketiga, disambung yang kedua. Bisa semua, disambung semua, boleh dipisah, boleh disambung.
Ya, betul. Demikian, semoga pembahasan kali ini dapat dipahami. Kalau ada yang belum dipahami atau ingin dikonfirmasi dari catatannya, boleh ditanyakan sekarang ya, Bunda. Oke. Dipisah semua, Dipisah disambung semua, semua, disambung semua. Boleh dan dipisah, boleh disambung disambung. yang kedua. Oh, disambung yang Disambung kedua. yang kedua dengan yang ketiga. Dipisah semua, disambung. Iya. Sudah baik, cukup Bunda Dina, insya Allah. Saja, satu lagi boleh nggak? Oh iya, apa Ibu? Bunda? Tadi kan kata Ustazah, kalau sholat cepet-cepet dan mahrojnya kurang benar. Nah, anakku kan ada laki-laki, kalau sholat tuh cepet banget. Itu sah atau tidak? Baik. Kamu kok sholat cepet banget, saya suka negor. Ya, kalau yang penting kan bacanya yang pendek, kata dia, jawabnya gitu. Baik, diterimanya suatu amalan ibadah atau tidak, itu ada di tangan Allah, Bu. Oh gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab itu sholat yang diterima atau tidak. Allah Karena yang amal tahu. ibadah itu diterima atau tidaknya, itu hak prerogatif Allah. Oh iya. Ya, Terima kasih. makanya kita tuh kalau beramal, dianjurkan berdoa, ya Allah jadikanlah ini amal yang diterima. Oh. Nah, namun dalam sholat itu ada syarat-syarat. Salah satu syarat sholat, bukan syarat, rukun. Salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Bunda tahu tumakninah itu apa kan? Tertib. Kira-kira yang sholatnya begitu tumakninah enggak? Enggak. Nah, mungkin bisa disampaikan mengenai sholat itu dijadikan bentuk rasa syukur. Gimana layaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah? Apakah sekedarnya? Nah, demikian. Semoga menjawab ya Bunda. Terima kasih. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan soleha. Terima kasih. Amin, amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sungguh banyak ilmu Al-Quran dan hikmah yang disampaikan oleh Ustazah Cantika. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan menjadi ilmu yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ustazah untuk memimpin doa. Tafadhol Ustazah. Baik, semoga suara saya aman dan tidak terpantul. Ini kepantul. Oh, kepantul? Ya. Bagaimana caranya biar nggak kepantul ya? Ayo, satunya mute. Ini sudah di mute satunya. Atau dibalik yang satu. Oh yang ya, tamam. dibalik. Ntar muka saya nggak kelihatan. Oh, ya. Serba salah, bingung. Kan hanya di mute, itunya videonya enggak. Baik. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ilmu yang kita dapat hari ini. Dan jangan jadikan ilmu ini berhenti pada diri kita, tapi sampaikanlah ilmu ini agar menjadi jariah untuk diri kita dan juga untuk guru-guru kita. Mari kita menutup majelis ilmu yang berkah ini dengan doa, karena majelis ilmu adalah salah satu tempat mustajab, tempat terkabulnya doa. Majelis ilmu adalah tempat yang dinaungi oleh para malaikat, di mana para malaikat akan mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan di dalamnya. Jadi mari kita berdoa dengan khusyuk agar para malaikat mengaminkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna
وصفاتك العليا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kepada Ustazah Cantika Dewi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kajian yang sangat bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan membalas kebaikan Ustazah Cantika dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat, jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi amal jariah dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kami dari pihak penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama kajian online ini. Segala yang baik tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan adalah murni dari kelemahan kami sebagai manusia. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, sampai ketemu di kajian berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri ya Bunda. Terima kasih. Ya, Ustazah. Terima kasih Ibu-ibu semua atas waktunya. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Baik, insya Allah. Terima kasih Mak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan bagi yang mau live.